Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah Anissa Aryani dengan NPM 2113021-077, Fatia Mujahidah Rohma dengan NPM 21630210001, dan Rahma Diana Lutfi dengan NPM 2113021-083. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Sejarah Notasi Matematika yang dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haninda Barata, MPD. Baik, materi yang pertama adalah pengertian notasi. Notasi matematika adalah notasi yang mengikut sertakan simbol-simbol untuk dapat mewakili operasi bilangan yang tidak diketahui objek matematikanya. Penggunaan notasi matematika sangatlah luas dalam berbagai bidang ilmu. Notasi matematika terdiri dari simbol yang digunakan untuk menulis persamaan dan rumus matematika yang mencakup angka Hindu-Arab. Huruf-huruf dari huruf Romawi, Yunani, Ibrani, dan Jerman, dan jumlah simbol yang ditemukan oleh beberapa ahli. Misalnya untuk menyatakan sama dengan, kita menggunakan simbol seperti yang tertera pada slide, yaitu garis 2. Terus untuk menyatakan bilangan 385, maka kita tulis seperti yang tertera pada slide, simbolnya 385. Selanjutnya adalah tahap perkembangan notasi matematika. Yang pertama adalah tahap retorika. Tahap retorika adalah tahap di mana tempat perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata serta tidak terdapatnya simbol. Nah, di slide dituliskan bahwasanya terdapat sifat-sifat pada tahap retorika. Yang pertama itu ada rasional, yang artinya sistematis atau masuk akal. Yang kedua ada empiris, yang artinya data yang disajikan itu sesuai dengan fakta. Yang ketiga itu ada umum, yang berarti dapat dikenal atau diketahui oleh orang lain. Yang terakhir adalah akumulatif, yang artinya disempurnakan oleh ilmu sebelumnya. Lalu ada tahap sinkronisasi. Tahap sinkronisasi merupakan tahap yang dimana tempat suatu operasi serta jumlah yang sering digunakan diwakili oleh singkatan sintaksis atau simbolis. Sintaksis simbolis. Pembuktian tahap ini adalah Pythagoras secara umum telah diberikan penghargaan untuk menemukan teorema Pythagoras dalam sebuah teorema geometri yang menyatakan bahwa segitiga siku-siku luas bidang persegi pada sisi miring, sisi yang berlawanan dengan sudut kanan, sama dengan jumlah area kotak dari kedua sisinya. Yang ketiga adalah tahap simbolis. Tahap simbolis sendiri merupakan tahap yang dimana tempat sistem notasi yang komprehensif menggantikan retorika. Pembuktian pada tahap ini adalah terdapatnya simbol pertama kali yang dilihat dalam karya milik Ibnu Albana Al-Marakushi pada tahun 1256 hingga 1321 dan Abu Al-Hasan Ibnu Al-Qolosa pada tahun 1412 hingga 1482. Selanjutnya adalah sejarah notasi matematika yang dibagi dalam beberapa poin. Poin yang pertama adalah notasi plus minus, yang kedua adalah notasi nol, yang ketiga adalah notasi kali, bagi, dan tak hingga, yang keempat notasi abjad Yunani atau pi, yang kelima adalah notasi persen. Selanjutnya adalah notasi sama dengan, notasi akar matematika, notasi penjumlahan, dan juga notasi bilangan imajiner. Selanjutnya pada poin A yaitu notasi plus minus. A. Tanda plus biasa disebut dengan tambah, yaitu operator biner yang menunjukkan penambahan. Simbol ini pertama kali dipakai oleh bangsa Yunani. Contoh, 3 ditambah 8 sama dengan 11. Yang kedua, tanda minus. Tanda minus pertama kali dipakai oleh Luca Pacioli di Italia. Tanda ini memiliki kegunaan utama dalam matematika, yaitu 1. Operasi biner untuk menunjukkan operasi pengurangan. Contohnya, 5 dikurang 1 sama dengan 4. Yang kedua, fungsi yang nilainya untuk argumen nyata. Contoh, jika X sama dengan 5, maka minus X sama dengan 5. Yang ketiga, awalan konstanta numerik yang biasa disebut bilangan negatif. Contoh,
negatif 8, dibacanya negatif 8. Poin yang kedua yaitu notasi 0. 0 diciptakan secara independen oleh bangsa Babel, Maya, dan India. Bangsa Babel mendapat sistem nomor mereka dari Sumeria atau orang yang mengembangkan sistem perhitungan. Kegunaan notasi 0 pada tahun ini yaitu yang pertama digunakan oleh bangsa Babilonia sebagai pembaas. Yang kedua digunakan bangsa Maya di Amerika untuk perhitungan kalender. Yang ketiga baru menjadi angka yang menjadi nilai sendiri di India. Yang keempat diperkenalkan secara luas oleh intelektual muslim bernama Al-Khawarizmi. Yang kelima, dikenal di Eropa pada abad ke-12. Poin yang ketiga yaitu notasi kali, bagi, dan tak hingga. Notasi kali. Tanda kali digunakan untuk melambangkan perkalian dua bilangan. Lambang kali diperkenalkan oleh William Oughtred pada tahun 1631. Yang kedua, notasi bagi. Simbol bagi untuk pembagian berasal dari abad ke-17 dan telah lama digunakan di benua Eropa untuk menunjukkan pengurangan. Simbol tersebut pertama kali muncul dalam cetakan di Test Algebra oleh Johann Heinrich Rund pada tahun 1622 sampai 1676 yang muncul di Zurich pada 1659. Yang ketiga, notasi tak hingga. Simbol tak hingga untuk keterhinggaan pertama kali ditemukan di media cetak dalam terbitan 1655, Arithmetica Infinitorum, yang terbit oleh John Walsh pada tahun 1616 sampai 1703. Simbol ini bermakna ketidakterbatasan atau tidak ada hasil yang real. Poin yang keempat yaitu notasi abjad Yunani atau pi. Lambang pi banyak digunakan yang ada kaitannya dengan lingkaran. Perbandingan keliling dan garis tengah lingkaran memiliki perbandingan 22/7 atau sama dengan 3,142857, 142857, dan seterusnya. Hasil penyederhanaan bilangan tersebut sangat panjang dengan bilangan berulang yang sama. Dengan demikian, pemakaian pi untuk mempraktis bilangan pi sama dengan 3,14 atau 22/7. Poin yang kelima yaitu notasi persen. Persen telah digunakan sejak akhir abad ke-15 dalam masalah bisnis seperti menghitung bunga, untung, rugi, dan pajak. Dalam bentuk primitif, tanda persen ditemukan dalam manuskrip abad ke-15 tentang aritmatika komersial, di mana muncul sebagai simbol ini setelah kata per atau setelah huruf P sebagai kontraksi untuk persento. Poin keenam yaitu notasi sama dengan. Notasi sama dengan ini pertama kali digunakan oleh Robert Record tahun 1510 sampai 1558 dalam The Whetstone of White pada tahun 1557. Tanda ini digunakan untuk tanda kesetaraan atau kesamaan. Yang selanjutnya yaitu notasi akal matematika. Notasi radikal atau akal diperkenalkan pertama kali pada tahun 1525 oleh seorang ahli aljabar Jerman, Christoph Rudolph. Dalam bukunya yang berjudul Die Cos, dia menggunakan istilah lau, artinya sisi, yang terkandung diartikan dengan akal karena sisi tersebut tidak diketahui panjangnya. Kemudian diambil untuk menghitung panjang sisi dari suatu bujur sangkar dan bilangan kuadrat disebut lato kubiko. Pada akal pangkat 2 atau akal, tidak perlu dituliskan pangkat jika hanya akal pangkat 2, tetapi untuk akal pangkat 3 harus dituliskan 4 di atas tanda akal. N akal A dengan N disebut indeks pangkat akal. Akal disebut akal, dibaca akal pangkat N dari A. A sama dengan disebut bilangan di bawah tanda akal. Yang selanjutnya yaitu notasi penjumlahan. Lambang sigma, huruf besar sigma dari bentuk abjad Yunani diperkenalkan pada abad ke-18 oleh Leonhard Euler.
Lambang ini digunakan untuk menghitung jumlah dari bilangan yang beraturan, yaitu untuk menghitung jumlah segi. Yang selanjutnya yaitu notasi bilangan imajiner. Bilangan imajiner merupakan bilangan yang tidak nyata. Semua bilangan negatif pada akar adalah bilangan imajiner. Bilangan imajiner disingkat menjadi I. Selanjutnya yaitu sistem numerasi bilangan. Yang pertama, konsep bilangan. Konsep bilangan merupakan suatu himpunan benda-benda atau angka yang memberikan suatu pengertian. Konsep bilangan selalu dihubungkan dengan pekerjaan, menghubung-hubungkan dengan benda-benda maupun dengan lambang bilangan. Yang kedua yaitu sejarah basis bilangan. Pada dasarnya, konsep basis bilangan pada berbagai bangsa atau suku bangsa adalah sebagai berikut. Sebut suatu basis 6 dipilih untuk menghitung. Maka nama-nama diberikanlah pada 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Jika sampai pada hitungan lebih besar dari B, dibuatlah penggabungan dari nama-nama yang telah diberikan kepada bilangan-bilangan pada basis tersebut. Karena pada mulanya menghitung itu dilakukan dengan cara perkawanan satu-satu. Tidaklah mengherankan lebih banyak bangsa-bangsa atau suku bangsa menggunakan basis 10 karena manusia memiliki 10 jari. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.